Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi channel Sutradara Galau yang mana kita biasanya akan membahas fakta menarik seputar dunia pesantren dan juga dunia kaum sarungan. Udah lama nggak bikin konten tentang review kitab. Kali ini Sutradara Galau akan membawakan salah satu kitab yang masih membahas seputar ilmu alat, ilmu nahwu lebih tepatnya. Dan mungkin ini cocok buat teman-teman yang butuh sama yang namanya kitab pendukung untuk mendukung kegiatan mutolaah teman-teman di sini. Dan kitab ini kayaknya sangat jarang dikaji, bahkan kayaknya jarang juga ada yang punya, dan boleh jadi agak sulit untuk ditemui. Tapi kitab ini punya nilai sejarah yang cukup luar biasa. Apa itu kitabnya? Yaitu kitab Ubadah, syarah daripada kitab Syuzuruz Zahab. Nah, kenapa kitab Ubadah di sini itu begitu menarik? Karena tentunya ini tidak terlepas dari yang namanya tokoh, siapa pembuat daripada kitab ini. Nah, kalau untuk kitab Ubadah itu sendiri memang dikarang oleh Syekh Ibnu Hisham Al-Ansori, tapi kalau untuk Syuzuruz Zahabnya di sini itu dikarang oleh Imam Sibawayh. Nah, pertanyaannya adalah siapa yang tidak kenal dengan Imam Sibawayh? Imam Sibawayh itu adalah salah satu ulama ahli ilmu nahwu, dan beliau itu adalah ulama nahwu tapi beraliran basroh. Sebagaimana yang teman-teman pesantren ketahui, kita kalau belajar nahwu itu biasanya ada dua kubu nih ya, ada kubu basroh dan juga ada kubu kufah. Nah, bagi teman-teman yang mungkin ingin lebih mengenal bagaimana sistem atau bagaimana metodologi sistematika ilmu nahwu dalam pandangan ulama Basroh, mungkin teman-teman di sini bisa membaca atau mutolaah kitab Ubadah atau Syuzuruz Zahab di sini ya, karena memang sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya Imam Sibawayh di sini adalah ulama nahwu yang beraliran Basroh seperti itu. Dan kalau untuk dilihat dari tebalnya, sebenarnya ini termasuk kitab yang standar ya, bisa kita lihat. Dan tampilan kitabnya seperti ini. Jadi ini itu termasuk cetakan lokal. Yang saya pegang ini adalah cetakan Haromen, yang mana kalau kita ketahui cetakan Haromen di sini adalah cetakan dari Surabaya. Dan sejauh ini belum saya temui cetakan dari Beirutnya maupun cetakan di luar Haromen di sini, karena boleh jadi barangkali memang buku ini atau kitab ini itu sangat langka, boleh jadi sangat langka itu, tapi nggak tahu kalau teman-teman mungkin bisa menemui dan lain sebagainya. Nah, salah satu hal kenapa buku ini begitu menarik ya, karena itu tadi pengarangnya itu adalah Imam Sibawayh. Dan sebenarnya kalau kita pengen membandingkan antara kitab-kitab nahwu seperti kitab Jurumiyah, terus kitab Kawakib ya, Kawakib Duriyah kalau nggak salah tuh, terus kitab Imriti dan sebagainya, isi daripada ilmu nahwu itu sebenarnya sama. Jadi membahas tentang tanda-tanda kalimat isim fi'il huruf sampai membahas tentang kalimat-kalimat yang dibaca khofat, kurang lebih sama seperti itu. Jadi teman-teman pengen mutolaah kitab Imriti, teman-teman pengen mutolaah kitab Fathul Bariyah syarahnya Imriti, teman-teman pengen mutolaah kitab Dahlan Alfiyah dan kitab-kitab syarah Alfiyah yang lainnya, rata-rata sih yang saya lihat seperti itu. Jadi di dalam kitab ini itu nggak bisa terlepas sama yang namanya ya itu tadi, penjelasannya di dalam ilmu nahwu itu pasti dari tanda-tanda kalimat isim fi'il huruf sampai ke kalimat-kalimat yang dibaca rofa, kalimat-kalimat yang dibaca nasab, kalimat-kalimat yang dibaca jer, seperti itu. Selebihnya teman-teman di sini, meskipun di sini itu terlihatnya cuma satu buku, ternyata di dalam kitab ini ada 2 jilid. Sebagaimana yang kita ketahui, kalau sama seperti di beberapa kitab-kitab cetakan lokal ya, kalau nggak salah itu ada yang namanya kitab Kawakib. Kawakib itu kan juga 2 jilid sebenarnya, cuma dijadikan satu buku. Kawakib itu sendiri memang syarah daripada kitab Mutamimah Jurumiyah. Nah, paling tidak dengan teman-teman di sini memiliki kitab Kawakib Duriyah di sini, paling tidak teman-teman kalau memang memiliki kitab Ubadah atau kitab Syuzuruz Zahab di sini, itu teman-teman bisa memiliki referensi yang lebih luas, khususnya bagi teman-teman yang mungkin di sini sangat tertarik untuk mempelajari ilmu nahwu yang beraliran ulama Basroh seperti itu.
Apalagi kalau yang kita ketahui itu adalah pengarangnya itu adalah Imam Sibawayh. Imam Sibawayh itu secara ilmu nahwu itu udah sangat masyhur lah di dunia pendidikan pesantren. Itu kalau kita belajar nahwu itu sangat masyhur nama Imam Sibawayh. Bahkan ada beberapa contoh, biasanya ustadz-ustadz kita itu memberikan contoh lafaz-lafaz seperti ini itu dibacanya i'rab apa dengan menggunakan lafaz Sibawayh seperti itu. Pada akhirnya kitab ini cocok untuk dimiliki, cocok untuk dimutola'ah, cocok untuk dikaji, karena beberapa poin plusnya adalah: satu, nggak semua orang tahu bahwa Imam Sibawayh itu punya karangan kitab, dan ini adalah salah satu karangan kitab Imam Sibawayh. Yang kedua, kitab ini boleh dibilang sangat langka yang mengkajinya. Bahkan yang setahu saya itu, saya sendiri ngaji kitab ini di Lirboyo tahun 2015-2016 dan nggak sampai hatam pada saat itu, tapi penjelasannya ya memang cukup menarik seperti itu. Dan saya sarankan kenapa harus membeli, sebenarnya bukan disarankan juga, tapi ada beberapa kekurangan kalau kita menggunakan kitab yang seperti ini. Jadi waktu itu ketika saya mengaji itu adalah yang dikaji itu adalah kitab Ubadah atau Suzuruz Zahabnya gitu ya, pokoknya yang matanya itu ya. Dan kitab saya ini berbeda dengan kitab yang dipegang oleh guru saya. Otomatis ketika hal itu terjadi, kadang ada beberapa lafaz yang memang itu tidak ada di kitab saya tapi ada di kitab guru saya seperti itu. Jadi poin paling penting di sini, apabila Anda ingin mengkaji kitab Ubadah atau Suzuruz Zahab di sini, pastikan memang kitab yang dimiliki oleh ustadz teman-teman di sini atau kitab yang dimiliki oleh teman-teman di sini itu satu cetakan. Karena kalau memang udah beda penerbit itu agak sulit sebenarnya. Ya karena memang balik lagi ada beberapa kasus di mana lafaz atau beberapa kalimat di saya itu tidak ada, tapi di kitab ustadz saya kok ada seperti itu. Mungkin ini juga bisa jadi kritikan untuk kitab Haromen, terbitan Haromen di sini, karena yaitu tadi kenapa ada beberapa lafaz yang dihilangkan, atau mungkin kitanya sendiri sebagai pembaca karena tidak terbiasa mungkin ya dengan, karena kita terbiasanya kalau di pinggir sini itu pasti matan, dan ada beberapa kitab yang biasanya terpotong di tengahnya dan itu udah membahas kitab lain lagi seperti itu. Contohnya seperti yang ada di dalam kitab Hamamizadah, yaitu kitab tafsir Yasin, ada beberapa. Jadi di satu kitab itu ternyata ada 3 kitab sebenarnya. Di satu kitab tipis itu ada 3 kitab, dan itu cukup membuat kita pusing. Boleh jadi hal ini juga terjadi di kitab Suzuruz Zahab di sini. Paling tidak boleh jadi barangkali ini sudah ada revisiannya. Intinya teman-teman, buku ini atau kitab ini layak untuk dimiliki, layak untuk dikaji, dan layak untuk dimutola'ah. Itu saja kurang lebihnya. Mohon maaf. Salam peci hitam, salam kaum serengan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.